Apa kabar teman-teman? Pada video kali ini saya akan membahas mengenai bangun ruang kelas 7 karena pada video sebelumnya saya sudah membahas mengenai bangun datar. Kita lanjutkan ke materinya. Bangun ruang adalah bangun yang umumnya dibentuk dari beberapa bangun datar atau juga kombinasi dari bangun datar. Ciri-ciri bangun ruang adalah memiliki volume atau ruang. Nah, ini bangun datar ini untuk bangun ruang ini banyak ya teman-teman macamnya, bisa dilihat. Kita ganti dulu menggunakan kursor. Jadi ada tabung, ada kerucut, ada kubus, ada prisma segi 5, ada 5 segitiga, ada bola dan prisma segitiga. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama kita akan membahas mengenai kubus. Sifat-sifat kubus itu memiliki 6 sisi berbentuk persegi. Nah, ini sisinya berbentuk persegi, sisi atas, bawah, samping kanan, samping kiri, dan depan belakang. Kemudian memiliki 12 rusuk sama panjang. Ini adalah rusuknya. Ini rusuk. Dari G ke F ini adalah rusuk. Dari F ke B ini adalah rusuk. Untuk rumus kubus, rumus luas permukaan kubus itu adalah 6 kali sisi kuadrat, yaitu 6 dikali luas satu sisinya ini. Yang kedua adalah keliling kubus, yaitu 12 dikali panjang rusuk. Karena untuk panjang rusuk kubus ini besarnya adalah sama dan jumlah rusuknya ada 12. Kemudian untuk rumus volume kubus yaitu sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Yang kedua yaitu bangun ruang balok. Sifat-sifat balok yang pertama memiliki 6 sisi hasil kombinasi persegi dan persegi panjang. Jadi tadi kan bangun ruang balok itu sisinya sama besar, sama ya, semuanya berbentuk persegi. Nah kalau untuk untuk bangun ruang kubus itu sisinya sama, bentuknya persegi semua. Nah kalau balok ini dia berbentuk bagian depan, belakang, dan atas bawah ini berbentuk persegi panjang. Kemudian samping kanan dan kiri ini dia berbentuk persegi. Kemudian memiliki 8 titik sudut. Sama seperti kubus, memiliki 8 titik sudut. Rumus balok yang pertama keliling, yaitu 4 kali panjang ditambah lebar ditambah tinggi. Kemudian luas permukaan 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Ini kenapa 2 kali? Panjang kali lebar. Ini adalah panjangnya, ini adalah lebarnya. Nih ya, karena ada 2, atas dan bawah. Untuk panjang kali tinggi, ini adalah panjangnya, ini adalah tingginya. Ada 2, sisi depan dan sisi belakang. Kemudian ada lebar kali tinggi. Ini lebarnya, ini tingginya. Kemudian dikalikan 2 karena ada sisi kanan dan sisi kiri, ada 2 sisi. Maka di sini dikalikan 2. Kemudian untuk diagonal ruang SQRT sama dengan SQRT dikali P kuadrat atau panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat dan ditambah tinggi kuadrat, di mana SQRT ini adalah akar kuadrat. Sedangkan untuk volume rumusnya adalah panjang dikali lebar dikalikan tinggi. Bangun ruang yang ketiga adalah prisma. Nah, prisma ini adalah ruang 3 dimensi yang memiliki alas dan tutup. Oke, di sini ada alas prisma. Ini alas prisma. Kemudian di bagian atasnya ini ada tutupnya. Jadi dinamakan ruang 3 dimensi yang memiliki alas dan tutup. Tapi berbeda dengan tabung. Kalau tabung dia memiliki alasnya lingkaran. Kalau prisma ini dia alasnya bisa segitiga, bisa segi 5, bisa segi 6. Untuk ciri-ciri prisma, mempunyai 3 sisi yakni alas, tutup, dan selimut atau selubung. Ini bagian alasnya, ini bagian tutupnya. Kemudian dari titik STPQ ini adalah sisi. Kemudian
URQT, ini adalah sisi atau selimut. Kemudian ada URPS, ini juga bagian selimut atau selubung. Sama seperti ini. Jadi dari titik F, G, E, A, ini adalah selubung. Kemudian mempunyai selimut berbentuk bidang datar, kotak atau persegi panjang. Ini ya teman-teman, persegi panjang ya bentuknya. Sudutnya berjumlah 2 kali segi alasnya, rusuknya 3 kali segi alasnya. Segi alasnya segitiga, berarti sudutnya ada 6. Ya, sudutnya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan rusuknya 3 kali segi alasnya. Jika alasnya segitiga, jumlah rusuknya 3, kita kalikan 3 berarti 9. Nah, untuk rumus prisma ini ada rumus luas permukaan, yaitu 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Luas permukaan yaitu alas kali tinggi ditambah keliling alas dikalikan tinggi. Volume luas alas, untuk ini kita bahas dulu perbedaan antara T kecil dan T besar. Untuk T kecil ini adalah tinggi dari segitiga atau tinggi dari alasnya. Kemudian untuk T besar ini adalah tinggi prismanya. Jadi dibedakan ya teman-teman. Nah, untuk volume sendiri yaitu luas alas dikali tinggi prisma. Nih ya, atau bisa juga dimasukkan ke rumus berikut, setengah kali alas kali tinggi alas dikalikan tinggi prisma. Ini keterangannya di sini ya teman-teman, jika ini ingin dibaca lebih lanjut. Kemudian bangun ruang yang keempat adalah tabung, di mana bangun ruang tabung ini adalah sebuah bangun dari ruang 3 dimensi yang mempunyai tutup serta alas, sama seperti prisma tadi. Akan tetapi untuk tabung ini alas dan tutupnya adalah berupa lingkaran yang memiliki ukuran yang sama seperti yang diselimuti persegi panjang. Oke, ini ya. Ini tutupnya, ini alasnya, dan ini adalah selimut tabungnya. Oke teman-teman. Nah, ini untuk melihat jari-jari tabung. Nah, jari-jari tabung ini terletak antara titik sudut dari alasnya ini ke tepi. Nah, ini adalah jari-jari, kemudian ini adalah tinggi tabung. Kemudian jika kita tarik garis lurus dari ujung lingkaran sampai ujung lingkaran ini dinamakan dengan diameter. Untuk rumus tabung, yang pertama ada rumus luas permukaan, yaitu 2πr, R ditambah tinggi, di mana R adalah jari-jari dan Pi adalah besarnya 22/7 atau 3,14. Kemudian rumus volume yaitu Pi R kuadrat T, di mana R ini adalah jari-jari, T adalah tinggi tabung, dan luas selimut adalah 2π RT. Bangun ruang yang kelima adalah limas. Nah, untuk bangun ruang limas ini memiliki 2 bentuk, yaitu limas segitiga dan limas segi 4. Nah, kita akan bahas yang pertama adalah ciri-ciri limas segitiga. Limas segitiga mempunyai 4 sisi, di mana satu sisi merupakan alas berbentuk segitiga, ini alasnya, dan 3 sisi merupakan selimut berbentuk segitiga. Dari titik BCDB, dari ini ke sini, kemudian ke sini, ini adalah sisinya atau selimutnya. Kemudian titik ADBA, ini adalah selimut. Kemudian jumlah rusuknya ada 6. Ini ya teman-teman, sama seperti yang kita bahas sebelumnya. Ini adalah rusuk, ini adalah rusuk. Jumlah rusuknya ada 6. Jumlah sudutnya ada 4, di mana 3 pada bidang alas. Nih, 1, 2, 3. Dan 1 pada ujung kerucut. Ini ya, 4. Oke. Kita lanjutkan ke ciri-ciri limas segi 4.
Untuk 5 segi 4 itu memiliki 4 sisi, di mana satu sisi merupakan alas. Oke, memiliki sorry, untuk 5 segi 4 ini memiliki 5 sisi ya teman-teman. Jadi ini ada 5 sisi bukan 4. Sisi alas, kemudian ada 4 sisi merupakan selimut berbentuk segitiga. Jadi ini salah ya teman-teman, ini 5 bukan 4. Satu sisi alas, kemudian ada 4 sisi, yaitu sisi PQ, bagian depan, bagian samping kanan kiri, dan bagian belakang. Jadi ada 4. 5 dengan alasnya. Jumlah rusuknya ada 8. Ini rusuk TQ, TP, TR, RQ. Ini adalah rusuk. Kemudian jumlah sudut ada 5, di mana 4 sudut pada alas dan 1 sudut pada kerucut. Oke, ini ada 1, 2, 3, 4. Dan ini adalah 5. Kita lanjutkan. Rumus limas untuk luas permukaan. Rumusnya adalah luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Kemudian luas permukaannya adalah sisi kuadrat. Sisi kuadrat karena ditambah 4. Sisi kuadrat ini adalah luas alasnya. Ini untuk rumus segi 4. 5 segi 4 ditambah 4 kali setengah kali alas kali tinggi. Kenapa menggunakan ruas segitiga? Karena sisinya berbentuk atau selimutnya berbentuk segitiga dan jumlah sisinya ada 4. Kemudian untuk volume adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi limas, atau bisa juga menggunakan rumus sepertiga kali sisi kuadrat dikali tinggi prisma. Ini untuk rumus dari 5 segi 4. Nah, kalau untuk rumus 5 segi 3, jadi luas alasnya ini rumusnya bukan sisi kuadrat, tapi menggunakan rumus setengah kali alas kali tinggi. Nanti teman-teman bisa dicatat sendiri ya teman-teman. Selanjutnya adalah kerucut. Nah, kerucut ini merupakan bangun ruang berbentuk limas yang memiliki alas berbentuk lingkaran. Jadi bedanya dengan limas tadi di alasnya dia berbentuk lingkaran. Luas permukaan yaitu PR, R plus S, kemudian luas selimut adalah PRS, volume sepertiga kali Pi kali R kuadrat kali T. Ini keterangannya, R adalah jari-jari, S adalah panjang garis pelukis. Ini panjang garis pelukis ya teman-teman. Kemudian ada T, ini adalah tinggi kerucut. Yang ketujuh ada bola, rumus bola. Kita ke gambarnya lebih dahulu. Jadi di sini ada titik pusat bola. Kemudian dari titik pusat kita tarik ke samping, ini adalah jari-jari bola. Kemudian bagian luarnya ini adalah sisinya. Luas dari bola, rumus luasnya itu 4 pi R kuadrat. Volumenya adalah 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Dimana Pi adalah rumus besar Pi adalah 22/7 atau 3,14. R adalah jari-jari dan D adalah diameter. Untuk diameternya sama seperti lingkaran. Kita tarik dari ujung lingkaran ke ujung lingkaran seperti ini. Nah, ini adalah diameter. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai bangun ruang. Untuk soal-soalnya akan kita bahas pada video berikutnya. Thank you.